Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik. وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك الكريم. قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Baik, insyaallah ta'ala ini majelis pertama dari penjelasan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fawaid Al-Makkiyah fima yahtajuhu talabatus Syafi'iyah yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Alawi bin Ahmad As-Saqqaf rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 1335 Hijriah. Iya. Seperti biasa sebelum kita masuk menjelaskan matan, di sini ada dua hal yang butuh ketahui secara garis besar terkait dengan al-musannif dan yang kedua terkait dengan al-musannaf, terkait dengan penulis dan terkait dengan karya tulisnya. Nah, adapun terkait dengan al-musannif, nama lengkap beliau adalah Alawi Ibnu Ahmad Ibni Abdurrahman As-Saqqaf Asy-Syafi'i Al-Makki. Nah, salah seorang ulama Syafi'iyah min kibari Syafi'iyah di Mekah. Nah, di mana beliau rahimahullahu ta'ala pertama kali datang ke Mekah pada 6, atau disebutkan bahwa beliau rahimahullahu ta'ala pertama kali berdiam di Mekah pada tahun 1327 Hijriah. 6. Dan sebelumnya beliau menerima undangan haji dari Raja Saudi ketika itu, Raja Fadl ibn Ali, pada tahun 1311 Hijriah. Nah, beliau rahimahullahu ta'ala lahir pada 1255 Hijriah di Hadramaut. 1255 Hijriah dan wafat pada tahun 1335 Hijriah. Jadi berapa ya? 80-an tahun ya. Nah, umur beliau rahimahullah. 80 150 betul ya. 80 tahun. Ya, umur beliau rahimahullahu taala. Beliau rahimahullahu taala meninggalkan banyak karya tulis yang mufidah. Di antaranya adalah ini kitab yang paling masyhur adalah kitab Tarsyih Al-Mustafidin. Tarsyih Al-Mustafidin ini hasyiah terhadap Fathul Mu'in. Ya, terhadap kitab Fathul Mu'in karya Al-Malibari rahimahullah. Salah satu kitab utama dalam mazhab Syafi'iyah, Fathul Mu'in Syarah Qurratul Ain. Nah, Fathul Mu'in ini diberikan hasyiah oleh beliau dengan judul kitab Tarsyih Al-Mustafidin. Kemudian juga ada kitab Al-Qaulul Jami' Al-Matin fi ba'dil muhimmi min huquqi ikhwanina al-muslimin. Kemudian ada kitab yang menjadi asal kitab ini, yakni kitab Al-Fawaid Al-Makkiyah. Ini Fawaid Al-Makkiyah kitabnya lumayan tebal ya. Nah, kemudian beliau ringkas ikhtisar menjadi kitab ini, Mukhtasar Al-Fawaid Al-Makkiyah. Jadi kitab asalnya ditulis oleh beliau dan diikhtisar sendiri oleh beliau rahimahullahu taala. Beliau punya kumpulan bait syair juga yang tebal ya, berjudul kitab Mustafal Ulum. Mustafal Ulum dalam 5.000-an bait. 5.000-an bait syair. Di situ beliau menghimpun di dalamnya 30 disiplin ilmu. 30 disiplin ilmu. 30
disiplin ilmu dalam 5.000 bait syair Mustafal Ulum. Kemudian Mustafal Ulum ini beliau ringkas lagi menjadi sekitar hampir 2.000-an bait, ya, 2.000-an bait. Itu tersisa tinggal 20 ulum, 20 dari 30 beliau ringkas jadi 20 al-funun saja. 20 apa? 20 ilman. Sekitar hampir 2.000-an, kurang lebih 2.000 bait. Kemudian beliau ringkas lagi menjadi apa? Menjadi 1.000-an bait. Ya, beliau ringkas lagi menjadi 1.000 bait dan ilmunya, yakni ilmu yang terangkum di dalamnya menjadi sekitar 13 ilmu. Ya, ini kitab apa namanya? Masih maktut, masih apa? Masih belum dicetak ya. 6 belum dicetak. Jadi Mustafal Ulum ini kumpulan bait syair sekitar 5.000-an hadis, 5.000-an bait syair berisi 30 ilmu. Kemudian diringkas di 2.000-an, diringkas menjadi 2.000-an, hampir 2.000 ya, kurang lebih 2.000 bait, menjadi sekitar 20 ilmu, dan diringkas lagi menjadi sekitar 1.000 bait, ya, 1.000 bait ke dalam di dalamnya beliau menghimpun 13, kurang lebih sekitar 13 ilmu. Nah, wallahu taala alam bisawab, dan ini menunjukkan beliau ulama, seorang alim ensiklopedis, yakni memiliki pengetahuan di berbagai disiplin ilmu dalam al-Islam. Nah, wallahu alam bisawab. Ini saya kira terkait dengan penulis rahimahullahu taala. Yes, mungkin terjemah beliau disebutkan ya di awal kitab. Nah, kemudian terkait dengan al-musannaf kitab ini, Mukhtasar al-Fawaid al-Makkiyah, kita sudah sebutkan bahwa ini adalah ikhtisar, ringkasan dari kitab asal yang juga ditulis oleh beliau, yakni kitab Al-Fawaid Al-Makkiyah. Judul lengkapnya Al-Fawaid Al-Makkiyah fi ma yahtajuhu talabatus Syafi'iyah. Ya, faidah-faidah Makkiyah, ya, berkenaan dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh para penuntut ilmu mazhab Syafi'i. Nah, dari judulnya saya sudah jelas ya, bahwa stretching ataupun maudhu dari kitab ini adalah apa? Hal-hal yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu secara umum, karena disebutkan nanti di awal beberapa mukaddimat yang berlaku umum seluruhnya. Kemudian ya, yang dibutuhkan oleh semua thalabatul ilm. Kemudian setelahnya di fasal berikutnya beliau akan sebutkan fawaid khusus untuk thalabatul al-ilm dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, gambaran kitab ini disebutkan di situ oleh muhaqqiq ya. Ini kitab juga ditahqiq oleh guru kami Syekh Yusuf bin Abdurrahman Al-Mar'asyri, hafizahullah, masih hidup orangnya. Ya, kita bacakan saja di sini kalam dari Al-Mar'asyri hafizahullah. Kata beliau, Al-Fawaidul Makkiyah kitabun la ghina anhu li talibil ilm dhammanahu. Ya, Fawaid Makkiyah adalah kitab yang penuntut ilmu membutuhkannya. Tidak mungkin dia tidak butuh, gitu ya. Sangat butuhkan. Dhammanahu, di mana di dalamnya beliau menyebutkan ahammiyatul ilmi, ahammiyatul ilmi wa anwa'ahu wa bayanan nafi' minhu lil muslim wa adabal alimi wal muta'allimi wa fawaid tahsilil kutubi wa luzumal ulama'i li talabil ilm atau wa luzumil ulama'i li talabil ilmi wa daruratu iltizami madhhabin muayyanin fil furu'il fiqhiyah. Baik. Beliau menyebutkan dalamnya ahamiyatul ilm. Ini mukaddimat penting untuk semua penuntut ilmu. Ya, pentingnya ilmu, ahamiyah ilmu, urgensinya ilmu, jenis-jenis ilmu, penjelasan ilmu mana yang bermanfaat bagi seorang muslim, adab-adab ilmu dan pengajar, adab-adab alim dan muta'allim, ya, adab-adab pengajar dan pembelajar, fawaid, ya, sejumlah apa manfaat dari tahsilul kutub, manfaat dari mempelajari mutalaah kitab-kitab dan duduk kepada para ulama. Apa manfaatnya membaca buku dan duduk kepada para ulama bagi penuntut ilmu. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan darurat altizami madhhabin muayyanin fil furu'il fiqhiyah wa bayanil madhahibil arba'ah wa hukmit taqlidi wal ijtihad wa aqsamal mutafaqqihah wa madhhabil 'ammi wa hukmit taqlid. وأقسام المتفقه ومذهب العام وحكم التقليد في الاعتقاد ومراتب العلماء واختلافهم. Nah, kemudian beliau menyebutkan darurah, yakni harusnya seorang iltizam dengan mazhab tertentu dalam furu' fiqhi, yakni bagi seorang penuntut ilmu maksudnya ya, keharusan
Sudah menjadi keharusan bagi seorang penuntut ilmu untuk komitmen dengan satu mazhab tertentu dalam furu fikih, penjelasan mengenai keempat mazhab, hukum taklid dan ijtihad, ya pembagian mutafaqihah, orang-orang yang terjun dalam ilmu fikih, kemudian mazhabnya orang awam apa? Hukum taklid dalam i'tiqad, hukum bertaklid dalam akidah. Kemudian beliau menyebutkan tingkatan ulama dan ikhtilaf, perbedaan di antara mereka. Selanjutnya ubayana ahammil kutubil fiqhiyah inda Syafi'iyah. Ini semua secara global ya, sampai di sini maratibal ulama wa ikhtilafihim, ini semua bermanfaat untuk tulabul ilmi umuman, secara umum semuanya. Dari awal ahammiyatul ilm sampai ikhtilafihim, ikhtilaf para ulama ini penting untuk seluruhnya. Setelahnya fokus ke talabatul ilmi Syafi'iyah. Wa bayana ahammil kutubil fiqhiyah inda Syafi'iyah. Naam. وتاريخ المذهب الشافعي منذ نشأته على يد الإمام الشافعي إلى زماننا هذا وكيف وصل إلينا ودور الشيخين الرافعي والنووي في تحرير المذهب وتنقيحه وبيان الكتب المعتمدة في المذهب. Setelah itu beliau rahimahullah menjelaskan mengenai menyebutkan kitab-kitab induk, ya kitab-kitab terpenting, kitab-kitab fikih yang paling penting dalam mazhab Syafi'i, bagaimana sejarah perjalanan mazhab Syafi'i sejak munculnya di tangan Imam Syafi'i sampai ke zaman sekarang, bagaimana caranya sampai kepada kita, bagaimana atwar ya, fase-fasenya, dan bagaimana peran dua imam, dua syekh Ar-Rafi'i dan An-Nawawi dalam mentahrir mazhab serta penjelasan kitab-kitab yang mu'tamad dalam mazhab. Ini semua kandungan dari kitab asli ya, Fawaid Al-Makkiyah. Dan semuanya juga akan disebutkan dalam mukhtasar, walaupun tentu saja secara ringkas. Karena itulah karena ini kita sifatnya akan dipelajari ya, jadi kita butuh kitab yang lebih simpel, kitab mukhtasarnya. Namun sangat bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut dan mendapatkan penjelasan yang lebih luas dari setiap poin yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, dia bisa merujuk ke kitab aslinya karena di sana dipaparkan lebih luas lagi ya. ثم ذكر اصطلاح فقهاء الشافعية وعباراتهم في كتبهم ومعانيها وصيغ التحديث عند المحدثين وأحكام تتعلق بقراءة كتب حكايات مشهورة عند العامة لا أصل لها ولا سند ولا فائدة فيها وحكم الرقى برموز وكلمات غير مفهومة ولا عربية. Kemudian وحكم riwayatil Israiliyat wal mawdu'at. Setelah itu beliau menyebutkan istilah-istilah yang masyhur, ya, istilah dan ibarat yang masyhur di kalangan fuqaha Syafi'iyah dalam buku-buku mereka dan apa makna dari istilah-istilah tersebut. Kalau mereka menyebutkan kata ini maka maksudnya ini, kalau mereka menyebutkan kata ini maksudnya gini, gitu ya. Kemudian menyebutkan siyagut tahdits indal muhadditsin, ya. Kemudian berbicara mengenai buku-buku, hukum ahkam tata'allaq bi qiraah. Ada beberapa hukum mengenai terkait dengan membaca buku-buku hikayat yang masyhur di tengah-tengah orang awam yang tidak ada asalnya dan tidak ada sanadnya serta tidak ada faedahnya. Apa hukumnya? Kemudian beliau berbicara mengenai hukum ruqyah ya, bacaan-bacaan dengan rumus dan kata-kata yang tidak diketahui maknanya dan juga bukan dalam bahasa Arab. Beliau juga menyebutkan hukum riwayat Israiliyat dan hukum meriwayatkan Israiliyat dan hadis palsu. Ini semua dibahas dalam kitab asal. Ya, dalam kitab Al-Asal. Ini fawaidnya besar, bisa dirujuk ke kitab aslinya. Wa khatama bi dzikri asy'ar fiha fawaid li talibil ilmi wa masail muhimmah fihi. Kemudian beliau menutup dengan menyebutkan sejumlah syair-syair yang padanya terdapat fawaid ya bagi penuntut ilmu dan sejumlah masail yang terkait dengannya. Ini juga disebutkan oleh penulis rahimahullah di kitab ini mukhtasar. Beliau akan ringkas bait-baitnya semuanya. Iya. Wa qad ikhtasara ibaratuhu fi hadzal mukhtasar fa jaa wafiyan bil maqsud duna tatwil mumil aw ikhtisar mukhil. Dan semua pembahasan yang disebutkan tadi di atas itu panjang lebar disebutkan di kitab aslinya, namun beliau ringkas ya ibaratnya dalam mukhtasar ini ya, beliau ringkasan ini jaa wafiyan bil maqsud, tetap memenuhi apa yang diinginkan. Yani walaupun ringkasan bukan berarti ada yang luput ya dari tujuannya, tetap sesuai dengan tujuan dari kitab aslinya, maksud dari kitab aslinya, tidak terlalu panjang yang sehingga membuat orang bosan, tapi tidak juga terlalu ringkas sehingga ada yang luput hal-hal yang penting darinya. Wallahu alam
bisawab. Ini terkait dengan maudhu dari kitab ini. Jadi gambarannya secara global isi dari kitab Al-Fawaid Al-Makkiyah sekaligus mukhtasarnya. Nah, kita masuk qala rahimahullahu taala qala Syekh Alawi Ibnu Ahmad As-Saqqaf rahimahullahu taala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala ali Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Nah, sebagaimana cara tulis pada umumnya, penulis rahimahullah membuka dengan basmalah, hamdalah, salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan istri dan keluarga beliau, keturunan beliau, kemudian menyebutkan 2 kalimat syahadat. Ini bisa dikatakan 4 hal yang merupakan wujuban sinaiyah, kata sebagian ulama. Ini wajib ada di muqaddimah karya tulis, wajib dari kacamata sinaiyah, yakni dari kacamata teknik penulisan, ya, ataupun metode penulisan. Ini selayaknya ada 4 ini: basmalah, hamdalah, salawat, ya, dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian 2 kalimat syahadat. Qala rahimahullah, amma ba'du fa hadhihi qawaidu wa dhawabitu wa usulun muhimmatun wa maqasidu matlubat yahtaju ilaiha talibul ilmi. Kata beliau, ini hadhihi, ini berisyarat kepada apa yang ada di benak pikiran beliau. Karena hadhihi isim isyarah itu asalnya untuk menunjuk kepada sesuatu yang mawjud, yang sudah ada. Hadhihi sayyaratun, ya, hadhihi kada wa kada. Disebutkan ada bendanya, sudah ada. Tapi di sini beliau sudah menggunakan kata hadhi padahal baru di awal. Ini yang mana? Kan baru menulis. Nah, maka di sini isyarah kepada ma fi dzihn, menunjuk kepada apa yang ada di benak beliau. Jadi semua yang beliau tulis, akan beliau tulis, sudah ada di benak beliau, ya. Kemudian beliau mengisyaratkan kepada itu, kepada apa yang di benak beliau, bahwa ini yang ada, yang akan saya tuliskan nantinya. Baik. Dan ini mimbabil majaz, tentu saja mimbab al-majaz. Penggunaan isim isyarah untuk sesuatu yang belum ada itu mimbabil majaz, mimbab al-majaz. Wa illa makna hakikinya isim isyarah ya untuk sesuatu yang mahsus, sesuatu yang sudah ada. Kata beliau, ini adalah qawaid wa dhawabit. Ini adalah kaidah-kaidah, dhabit. Ya, ini maknanya secara umum mutaradifan, ya. Hampir sinonim lah kurang lebih. Kaidah dengan dhabit. Ya, kaidah dengan dhabit itu sama, yang membedakan cuman lingkupnya saja. Kaidah itu lingkupnya lebih luas. Kalau dhabit itu lebih sempit. Ya. Dhabit biasanya itu, dhabit adalah kaidah yang hanya berlaku dalam satu bab atau dalam satu permasalahan. Sementara kaidah itu berlaku dalam banyak bab. Nah, bahkan mungkin pada semua abwab. Misalnya dhabit, kita katakan misalnya dhabit al-ma'iat laha hukmu ma'il qalil. Benda cair selain air itu hukumnya sama seperti air sedikit. Ini namanya dhabit. Kenapa? Karena hanya berlaku dalam bab air saja. Enggak berlaku di yang lain. Dalam bab air toh. Jelas ya? 6. Atau misalnya semua duduk, kullu jalsatin ba'dahu salam fatawarruk. Semua duduk yang setelahnya salam maka duduk tawarruk. Itu dhabit karena hanya berlaku dalam bab salat. Kalau kaidah ya yang luas, seperti misalnya kaidah-kaidah fikih. Ya, kaidah-kaidah fikih yang berlaku dalam banyak bab. Misalnya al-a'malu binniyat, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian jadi ini adalah qawaid dan dhawabit. 6, dua-duanya mamnu minas sarf, ya. Wa usulun muhimmat, dan usul, asal, muhimmat. Asal ini landasan-landasan, pondasi, ya, dasar-dasar muhimmat yang sangat penting sekali. Jadi qawaid, dhawabit, usul. Wa maqasidu matlubat. Maqasid ini tujuan, ya, maksud, tujuan, ya, matlubat yang dituntut oleh setiap penuntut ilmu. Ya.
Semua yang ingin puncak tujuan yang ingin diraih oleh penuntut ilmu ada di sini. Ya, yakni secara global tentu saja, bukan secara tafsil. Hanya disebutkan kawaidnya, dhawabitnya, usulnya, gitu ya. Yahtaju ilaiha talibul ilm, yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu. Ya, jadi kitab ini berisi kawaid, wa dhawabit, wa usul, wa maqasid yang dibutuhkan oleh setiap penuntut ilmu. Dari mana beliau mengambil? Ya, iltaqattuha min risalatin li kuntu jama'atuha ayyamul talab min syawaridil kutubi sammaituhal fawaidal makkiyah fima yahtajuhu talabatus syafi'iyah. Yang mana kitab ini, apa yang saya sebutkan di sini saya petik, saya ambil, saya pilih-pilih, iltaqata, ya. 6, dipetik, diambil, ya, dipilih dari risalah saya sendiri, dari buku saya sendiri yang saya dahulu kumpulkan isinya, ya, ketika saya masih ayyamul talab, masih menuntut ilmu. Min syawaridil kutub, dari kitab-kitab yang jarang diketahui. Syawarid maknanya nawadir. Syawarid maknanya apa? Nawadir. Yani nawadirul kutub, kitab-kitab yang jarang gitu. Bukan dari kitab-kitab yang masyhur. Baik, ini menunjukkan ahamnya buku ini. Ya, bahwa kitab ini mengandung rangkuman atau banyak permasalahan-permasalahan yang tidak ditemukan dalam buku-buku yang masyhur. Ya, yang tidak ditemukan dalam buku-buku yang masyhur. Nanti akan disebutkan keunggulan kitab ini oleh beliau. Di mana saya kumpulkan semuanya dalam buku yang saya beri judul Al-Fawaid Al-Makkiyah fi ma yahtajuhu thalabatus Syafi'iyah. Ya. Di sini kita bisa melihat asal dari kitab Fawaid Makkiyah itu apa? Yaitu kumpulan fawaid yang beliau kutip, beliau kumpulkan selama beliau menuntut ilmu. Jadi ini kitab bukan isinya buku Fawaid Makkiyah bukan ditulis setelah beliau menjadi seorang alim. Tapi sejak sedini mungkin ketika beliau menuntut ilmu, membaca buku, ya, buku-buku yang jarang ditemui, beliau dapatkan faedah, beliau tulis. Dapatkan faedah dituliskan tersendiri, ya. Dan ini kebiasaan para ulama. Kebiasaan apa? Kebiasaan para ulama. Nah, ketika mendapatkan faedah, ya, beliau ditulis. Seperti juga masyhur, ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga punya kitab ini, yakni dicetak pada belakangan, ya. Juga kumpulan, saya lupa apa judulnya, juga kumpulan luqatat, ya, kumpulan catatan-catatan beliau yang beliau catat dari buku-buku yang beliau baca. Baca buku ini beliau tulis, baca buku ini beliau tulis. Dapat di tengah-tengah membaca dapat faedah yang penting atau hal yang penting atau yang belum diketahui, beliau tulis. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh beliau rahimahullahu taala. Ya, setelah itu, ya, dilihat ada manfaatnya, dikeluarkan dalam bentuk buku. Nah, maka ini menunjukkan bahwa seorang penuntut ilmu jangan berpikir untuk nanti saya menulis dan seterusnya kalau sudah jadi begini dan begitu. Ya, baik, itu jelas. Cuman maksud saya referensinya jangan menunggu sudah jadi dulu. Ya, sedini mungkin. Dan ini menunjukkan bagaimana kebiasaan membaca para ulama, bahwa betul referensi utama dalam ilmu adalah mulut guru, tapi harus diimbangi juga dengan membaca referensi. Ya, membaca referensi. Nah, dan dengan referensi itulah dia bisa mendapatkan hal yang lebih dari apa yang didapatkan gurunya misalnya. Ya, karena ya namanya orang, Allah bagi-bagi ilmu itu, ya, tidak sama setiap orang. Robba muballagin aw amin sami. Ya, terkadang gurunya baca buku ini, ada yang luput, muridnya yang baca, kan begitu. Nah, maka sedini mungkin ketika dia membaca buku, dapat hal yang baru, jangan dia lewati begitu saja. Jangan lewati begitu saja. Dikumpulkan dalam satu kurrosa, karena buku tulis misalnya disiapkan khusus. Dia mau baca apapun, ya, ya, dia tuliskan di situ. Atau misalnya ada pertanyaan yang sering berulang yang dia selalu lupa apa jawabannya, dituliskan pertanyaannya, tuliskan jawabannya misalnya. Ya, ini penting. Baik, bisa menjadi rujukan baginya setelah kelak nanti dia membutuhkannya. Karena mungkin dia sudah lupa, ini dulu saya dapat di mana, saya baca di mana. Ini hal yang penting, saya baru butuhkan sekarang. Dulu saya pernah baca tapi saya lupa. Ya, dan saya juga lupa di buku yang mana. Nah, maka jangan menelantarkan faedah-faedah yang terdapat dalam buku-buku. Ya, dicatat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilma bil kitabah. 6, ikatlah ilmu dengan menulis, dengan tulisan. Kemudian kata beliau rahimahullah,
tujuan saya meringkas. Kenapa saya meringkas Fawaid Makkiyah ini? Kenapa tidak mencukupkan dengan kitab aslinya? Taqriban lil qasirina misli min ikhwani talabah. Nah, untuk mendekatkan fawaid tersebut, ya, mendekatkan kawaid usul tersebut, ya, bagi orang-orang yang qasirin, yang qasir, yani orang yang kurang seperti saya, dari kalangan saudara-saudaraku penuntut ilmu. Baik, tentu saja di sini beliau ucapkan mimbabit tawadhu, ya, rahimahullahu taala. Ya. Nah, mimbab at-tawadhu rahimahullahu taala. Nah, bahwa ini dibutuhkan oleh penuntut ilmu, termasuk saya, kata beliau. Wali anni ra'aitu tilka sarat bis safinati ashbah. Ya. Karena saya melihat tilka, ya, tilka di sini kembali kepada risalah, ya, yakni Al-Fawaid Al-Makkiyah, zahirnya seperti itu, wallahu alam. Kembali kepada kitab ini, Al-Fawaid Makkiyah, karena kitab ini, ya, sarat bis safinati ashbah, lebih mirip seperti safinah, perahu. Nah, apa yang dimaksud dengannya? Safinah ini biasa diungkapkan merupakan ibarat yang ma'ruf di kalangan orang-orang Hadramaut, ya, Yaman, ya, mereka menggunakan kata safinah untuk sesuatu yang ibarat dari sesuatu yang menghimpun banyak hal, ya, menghimpun banyak hal. Wallahu alam, apakah tasbih dengan misalnya perahunya Nabi Nuh, ya, naik di dalamnya manusia, naik dalamnya hewan, naik dalamnya, ya, dari macam-macam gitu. Jadi safina dia bagian perahu yang mengangkat naik di atasnya dari berbagai macam makhluk hidup gitu. Ya, dari berbagai macam orang naik juga di situ. Nah, jadi seakan-akan kitab ini dia kayak kumpulan dari mana-mana datang, ya, dari disiplin ilmu ini beliau masukkan, beliau dapat, beliau ini, ya. Jadi mirip seperti safina. Warattabtuha ala muqaddimatin wa faslain wa khatimah. Nah, ini manhajiyah penulisan beliau menyusun kitab ini kitab aslinya begitu, mukhtasarnya juga ngikut, ya, disusun dari 3 bagian besar. Yang pertama muqaddimah, yang kedua inti kitab, yang mana inti kitab terdiri dari 2 fasal, dan yang ketiga khatimah. Yang ketiga apa? Khatimah. Baik. Ini 3 bagian besar dari buku ini. Ada muqaddimah, kemudian ada inti kitab yang terdiri dari 2 fasal, dan yang ketiga khatimah. Nah, di mana di muqaddimah ini beliau rahimahullahu taala akan menyebutkan seputar ilmu. Semua tentang ilmu. Ya, seputar apa? Seputar ilmu. Yang disebutkan tadi oleh Syekh Mar'asyali di muqaddimah tahqiq beliau, ya. Semua yang penting diketahui oleh penuntut ilmu. Kemudian faslain, 2 fasal. Ini fasal yang pertama terkait dengan ijtihad dan taklid. Kemudian fasal yang kedua terkait dengan mustalahat, ya, istilah-istilah di kalangan fuqaha Asy-Syafi'iyah. Ini 2 fasal isinya. Jadi fasal yang pertama terkait dengan ijtihad dan taklid, fasal yang kedua terkait dengan istilah-istilah dalam mazhab Syafi'iyah. Kemudian yang terakhir penutup, beliau akan sebutkan sejumlah kitab-kitab, ya, kitab hadis dan hikayat yang selayaknya tidak perlu diperhatikan, tidak perlu dibaca, gitu, ya. 6. Apa yang disebutkan tadi, ya, di muqaddimah oleh Syekh Mar'asyli terkait dengan Israiliyat, hadis palsu, ya, dan seterusnya, dan ditutup dengan beberapa bait syair yang merupakan yang berisi fawaid, ya, yang berisi fawaid ilmiah. Jadi bukan cuma bait syair sembarangan, ya. Jadi bait syairnya dalam berbagai ilmu, dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, misalnya syarat Islam ada bait syairnya, terus nasabnya Nabi SAW ada bait syairnya, disebutkan belakang semua. Ini syair-syair yang penuntut ilmu Syafi'iyah secara khusus ini penting bagi dia untuk menghafalnya. Baik, wallahu alam bishawab. Saya kira cukup sampai sini dulu sebagai pengantar. Insyaallah taala mukadimah beliau kita akan selesaikan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.